Indramayu, tanah pesisir yang biasanya tenang dan harum oleh manisnya buah mangga, mendadak diguncang oleh temuan yang mengerikan. Di bawah pohon mangga tua yang sudah mati, warga menemukan balok beton baru menutup bagian akarnya. Bau busuk menusuk hidung, seolah ada rahasia gelap yang terkubur di sana. Malam sebelumnya, dua pemuda kampung melihat bayangan perempuan bergaun putih melayang di atas beton itu menangis pilu, memanggil-manggil minta tolong. Saat polisi membongkar bagian yang dicor, semua terdiam. Di dalam rongga batang pohon ditemukan jasad seorang gadis muda berambut pirang. Siapa dia? Dan mengapa harus mati begitu tragis di kebun mangga yang sunyi itu? Malam itu, udara Indramayu terasa berat. Angin dari laut utara membawa aroma asin bercampur wangi buah mangga yang sedang masak. Bulan purnama menggantung tinggi. Cahayanya memantul di permukaan dedaunan yang basah oleh embun. Di antara rimbunnya kebun, dua sosok anak muda berjalan hati-hati menyusuri jalan tanah. Mereka adalah Beni dan Dodi, dua pemuda kampung Junti Nyuat yang terkenal suka mencari sensasi malam hari. "Dik, cepat, jangan berisik," bisik Beni sambil menenteng karung kecil. "Tenang bang," jawab Dodi pelan. Matanya menyapu sekitar. "Mangga di kebun Rudi ini paling manis di kampung," katanya dari bibit unggul. Beni nyengir. "Makanya malam ini kita pesta. Kau tahu pohon tua di tengah kebun itu kan? Katanya buahnya besar-besar, manisnya bisa bikin lupa dunia." Langkah mereka semakin dalam menuju jantung kebun. Daun-daun bergesekan, suara jangkrik terdengar jelas. Tapi suasana malam itu aneh lebih sunyi dari biasanya. Dodi merasa bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, menatap ke depan. Di tengah lahan terbuka, tampak pohon mangga tua menjulang sendirian. Batangnya tebal, kulitnya retak dan gelap, seperti tubuh raksasa yang membatu. "Lihat itu," kata Beni setengah berbisik. Namun mata Dodi justru tertarik pada sesuatu di pangkal batang. Di sana tampak sebuah balok beton putih, masih baru, bersih kontras dengan batang yang sudah lapuk. Siapa yang gila nyaman pohon mati begitu?" Dodi berkerut dahi. Beni hanya mengangkat bahu. Mungkin biar pohonnya nggak tumbang. Tapi semakin mereka mendekat, udara di sekitar terasa dingin. Angin berhenti bertiup. Hening begitu hening hingga detak jantung sendiri terdengar jelas. Dodi hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba dari arah beton itu terdengar isak tangis pelan. Suaranya lirih, panjang, seperti perempuan menangis tertahan. "Bang, kau dengar nggak?" Dodi berbisik dengan suara gemetar. Beni menatap sekeliling, jantungnya berdetak kencang. Itu cuma suara angin. Tapi sebelum kalimatnya selesai, suara tangisan itu semakin jelas disertai bisikan samar. "Tolong aku, dua pemuda itu membeku." Dari balik bayangan batang pohon, muncul cahaya lembut berwarna putih. Makin lama makin terang. Dalam cahaya itu tampak sosok gadis muda, mengenakan gaun putih bersih. Rambut panjangnya terurai, wajahnya cantik tapi pucat seperti bulan. Namun yang membuat darah mereka beku, gadis itu melayang di udara, tanpa kaki, tepat di atas balok beton. Air mata merah menetes di pipinya, mengalir hingga dagu. Bibirnya bergerak seperti ingin berbicara, tapi yang keluar hanya rintihan pilu. Aroma melati samar-samar tercium, bercampur dengan bau anyir tanah basah. Dodi ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Matanya membelalak, tubuhnya kaku seperti batu. Gadis itu mengulurkan tangan, jari-jarinya pucat seperti lilin. "Tolong, aku," bisiknya lagi. Detik berikutnya, Dodi jatuh tersungkur. Matanya terpejam, mulutnya berbusa. Beni menjerit keras, melempar karungnya dan lari terbirit-birit menembus semak. Suara tangisan gadis itu menggema di belakangnya, panjang dan memilukan, seolah memanggil seseorang untuk menyaksikan rahasia gelap yang terkubur di bawah pohon tua itu. Fajar baru menyingsing di Indramayu ketika Burini membuka lapak ikannya di pasar kecil dekat jalan Junti Nyuat. Udara pagi lembab, aroma ikan segar bercampur bau tanah basah. Ia baru saja menata ember-ember dagangannya ketika melihat sosok anaknya berjalan gontai dari kejauhan. Beni. Langkah anak itu goyah, bajunya kotor, wajahnya pucat seperti tidak berdarah, matanya kosong menatap tanah. Burini mengernyit heran. "Ya Allah, anak ini, kemana saja semalaman?" gumamnya. Begitu Beni mendekat, ia hampir menjatuhkan sendok sayur yang dipegangnya. "Beni, astagfirullah, kamu kenapa? Bajumu compang camping begini."
tegurnya setengah berteriak. Tapi anak itu tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat, tubuhnya gemetar. Bu, hantu bu. Suaranya serak. Ada hantu di kebun Pak Rudi. Dodi ditangkap hantu. Bu Rini tertegun. Ia menatap wajah anaknya yang basah keringat dingin. Awalnya ia mengira Beni sedang mengarang cerita untuk menutupi kenakalan semalam. Tapi air muka anak itu berbeda, ketakutannya nyata, bukan sandiwara. Tak lama kemudian, Pak Sugeng, suami Bu Rini, datang menenteng keranjang bambu. Melihat istrinya menenangkan Beni, ia heran. Ada apa ini pagi-pagi ribut? Pak, anakmu katanya lihat hantu di kebun Rudi. Dodi belum pulang, jawab Bu Rini, setengah berbisik. Wajah Pak Sugeng menegang. Dodi adalah anak tetangga dekat rumah. Ia tahu kedua anak itu sering main bersama, kadang nakal, tapi tak pernah sampai begini. Kalau benar Dodi belum pulang, ini sudah gawat, katanya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menutup lapak, lalu menuju kebun Rudi Santoso. Matahari sudah mulai naik ketika mereka sampai di sana. Kebun itu luas, berjejer pohon-pohon mangga hijau dengan buah bergelantungan. Tapi hawa di dalam terasa aneh dingin dan sepi meski hari terang. Di sana Bu, di dekat pohon besar itu, kata Beni lirih, menunjuk arah tengah kebun. Mereka menyusuri jalan tanah hingga sampai di sebuah lahan terbuka. Dan benar, di bawah pohon mangga tua yang sudah mati itu, mereka menemukan Dodi terbaring meringkuk, tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi. Ia masih hidup, tapi napasnya berat. Namun bukan hanya itu. Dari pangkal pohon tempat Dodi rebah, bau busuk menyengat menusuk hidung. Bukan bau daun busuk atau bangkai hewan, tapi bau daging membusuk tajam dan membuat perut mual. Bu Rini menutup hidungnya, matanya melebar. Astagfirullah, Pak, ini bau apa? Pak Sugeng mendekat, menatap balok beton putih yang menutup pangkal pohon. Ia menelan ludah. Ini bukan bau biasa, katanya pelan tapi tegas. Kita harus panggil polisi sekarang juga. Tanpa menunda, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Polsek Juntinyuat. Sementara itu, Bu Rini memeluk Beni erat, menenangkan anaknya yang masih ketakutan. Angin siang berhembus pelan di antara daun mangga, seolah ikut menyaksikan rahasia kelam yang baru akan terungkap. Tidak ada yang tahu bahwa di balik beton putih itu, sebuah kejahatan mengerikan sedang menunggu untuk disingkap ke permukaan. Tak sampai 20 menit setelah panggilan Pak Sugeng, 2 motor patroli dari Polsek Juntinyuat tiba di kebun. 2 petugas turun dengan cepat, salah satunya langsung mengenakan sarung tangan plastik dan memeriksa area di sekitar pohon tua. Bau busuk semakin kuat, menusuk hingga membuat mata perih. Ini bukan bangkai hewan, ujar salah satu petugas dengan nada serius. Panggil bantuan dari Polres Indramayu. Mungkin ini kasus besar. Dalam waktu singkat, lokasi berubah menjadi ramai. Mobil polisi datang membawa tim Satreskrim Polres Indramayu dan unit Inafis lengkap dengan alat dokumentasi. Garis kuning dipasang melingkari area sekitar pohon tua. Warga desa yang penasaran berdatangan, menonton dari kejauhan sambil berbisik-bisik. Katanya, ada mayat di dalam beton. Bisik seorang ibu. Ah, mungkin cuma anjing, sahut yang lain. Tapi suaranya ragu. Ketika semua peralatan siap, seorang petugas senior AKP Hendra Saputra memimpin penyelidikan. Ia menatap beton putih yang menempel di pangkal pohon. Permukaannya masih bersih dan halus, menandakan baru dicor belum lama. Baik, kita buka perlahan. Jangan rusak batang pohonnya, perintahnya. Suara gerinda mesin mulai meraung, mengiris udara siang yang panas. Debu putih beterbangan. Potongan demi potongan beton mulai retak, lalu terlepas. Bau busuk semakin tajam, membuat beberapa warga menutup hidung dengan kain. Setelah lapisan beton terkelupas, petugas menggali tanah di bawahnya. Tak lama kemudian, salah seorang penyidik berseru pelan, "Pak, ada sesuatu di sini." Semua orang mendekat. Dalam lubang sempit di dalam batang pohon yang lapuk, tampak sesuatu berwarna pucat seperti kulit manusia. Penggalian dilanjutkan hati-hati. Dan ketika lapisan terakhir tanah disingkirkan, semua orang terdiam. Sesosok tubuh perempuan muda meringkuk tak wajar di dalam rongga pohon. Rambutnya panjang dan berwarna pirang, sebagian menempel pada batang kayu yang lembab. Tubuhnya mulai membusuk, tapi masih bisa dikenali bentuk wajahnya. Seorang ibu di antara warga menjerit histeris. "Astagfirullah, itu Nadia,
anak Bu Marni. Tangisan pecah di antara kerumunan. Bu Marni dan Pak Darmawan, orang tua Nadia, yang ikut datang setelah mendapat kabar, langsung roboh di tanah. Bu Marni meraung-raung, memanggil nama putrinya berulang kali. "Anakku, Nadia, kenapa kau di sini, nak?" AKP Hendra menunduk hormat. "Segera amankan lokasi. Jangan ada yang mendekat," katanya tegas. Tim Inavis bekerja cepat. Mereka mengambil foto, mencatat setiap detail, posisi tubuh, pakaian yang masih menempel, dan sisa cor beton di sekitar batang. Bau busuk kini tak lagi bisa dihindari, menyelimuti seluruh kebun. Ketika jasad diangkat dengan hati-hati, beberapa warga menutup mata. Tak sedikit yang berdoa lirih. "Perempuan muda, usia sekitar 24, ujar petugas medis. "Perkiraan meninggal sudah lebih dari 5 hari. Ada bekas tekanan di leher." AKP Hendra menarik napas panjang, "Bawa ke RSUD Indramayu untuk autopsi," katanya datar, namun matanya menunjukkan kengerian yang sama seperti semua orang di sana. Hari itu, kebun yang biasanya sunyi menjadi saksi terbukanya sebuah rahasia mengerikan. Beton putih yang tampak rapi ternyata adalah kuburan buatan tangan manusia, tangan yang mungkin tak lain milik orang yang selama ini dikenal baik dan ramah di desa itu. Ruang forensik RSUD Indramayu siang itu terasa dingin dan sunyi. Bau tajam desinfektan bercampur dengan aroma tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Di balik kaca besar, 2 orang tua berdiri lemah, Pak Darmawan dan Bu Marni, orang tua Nadia Permata. Tubuh Bu Marni gemetar, tangannya terus meremas ujung kerudungnya. Sejak pagi ia belum makan, hanya menangis dan memohon agar semua ini bukan nyata. Di sampingnya, Pak Darmawan memegang bahunya, tapi wajahnya sendiri sudah nyaris tanpa warna. Ketika seorang petugas membuka tirai kain putih di meja logam itu, waktu seakan berhenti. Rambut pirang panjang yang masih menempel di kepala jenazah terlihat jelas. Meski wajahnya sudah rusak sebagian, garis hidung dan bentuk dagu itu masih sama. Bu Marni menjerit. Suaranya pecah, menembus dinding dingin ruangan itu. "Nadia, anakku, kenapa kau tinggalkan ibu begini, nak?" Ia berusaha menerjang ke depan, tapi 2 petugas wanita memegangi tubuhnya agar tidak jatuh. Tangisnya berubah menjadi ratapan panjang, mencabik hati siapapun yang mendengar. Pak Darmawan memejamkan mata, menunduk, dan bersandar pada bahu seorang polisi muda. Dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Iya, itu anak saya, Nadia Permata." Proses identifikasi pun resmi berakhir. Tim dokter mencatat tanda-tanda kekerasan di bagian leher korban tewas karena kehabisan napas akibat tekanan kuat. Di tubuhnya juga ditemukan luka memar dan bekas benturan benda tumpul. AKP Hendra Saputra, yang memimpin penyelidikan, hadir di ruangan itu. Ia menatap jenazah sejenak, lalu menunduk penuh hormat. "Kami akan menemukan pelakunya, Pak, Bu. Saya janji, keadilan untuk Nadia tidak akan berhenti di sini," ucapnya tegas. Bu Marni hanya menangis. "Dia anak satu-satunya, Pak. Anak kami baik, rajin, tak pernah menyakiti siapapun." Sore itu, kabar tentang temuan mayat gadis berambut pirang di kebun soai menyebar cepat ke seluruh Indramayu. Di warung-warung, di pasar, bahkan di masjid, orang-orang membicarakan tragedi itu. Ada yang berbisik bahwa roh Nadia masih gentayangan di kebun. Ada pula yang menuduh hal-hal aneh. Sementara di rumah keluarga Darmawan di desa Karangsong, suasana berubah menjadi duka yang tak terlukiskan. Rumah bata sederhana itu kini dipenuhi pelayat. Di ruang tamu, foto Nadia dalam bingkai perak dipajang di atas meja kecil, dikelilingi bunga melati dan lilin. Pak Darmawan duduk di pojok, menatap kosong. Di hadapannya masih ada bekas tawa anak gadisnya. Di dinding tergantung piagam penghargaan sekolah. Di rak masih ada boneka kecil yang dulu Nadia beli waktu ulang tahunnya. Semua kini hanya kenangan. Malam itu, Bu Marni terisak di pelukan tetangga. Dia baru kemarin bilang, mau pulang kampung minggu depan, mau bantu jualan mangga ayahnya. Tapi sekarang, dia pulang dalam kafan. Di luar, hujan turun pelan. Seolah langit pun berduka untuk gadis yang hidupnya terputus di usia muda. Dan di tengah isak tangis itu, polisi mulai menyusun potongan-potongan misteri. Siapa yang tega mengakhiri hidup Nadia dengan cara sekeji itu? Sore itu, langit Indramayu berwarna kelabu. Di rumah sederhana milik keluarga Darmawan di desa Karangsong, suara hujan menetes di atap seng terdengar lirih seperti ratapan panjang.
Di ruang tamu, AKP Hendra Saputra bersama dua penyidik duduk bersila di hadapan Pak Darmawan dan Bu Marni. "Pak Bu, kami mohon maaf, tapi kami perlu tahu sedikit tentang Nadia," kata Hendra lembut. Pak Darmawan mengangguk. "Nadia anak baik, Pak. Sejak kecil dia nggak pernah bikin susah. Kami cuma punya dia satu-satunya." Ia menatap foto lama di dinding, di mana Nadia tersenyum mengenakan toga kelulusan. "Dia kerja di toko ponsel, katanya mau bantu kami. Tiap bulan selalu kirim uang, walau kami nggak pernah minta." Bu Marni menambahkan, "Dia suka dandan, tapi tetap sopan. Kalau ayahnya pulang capek, dia mijetin. Bilangnya, mau nabung supaya rumah bisa diperbaiki." Namun ketika Hendra menanyakan tentang beberapa bulan terakhir, suasana berubah. "Belakangan ini, Nadia agak beda, Pak," kata Bu Marni pelan. "Dia sering pulang malam, bilang ada acara toko. Kadang bawa barang baru katanya hasil bonus kerja. Kami nggak curiga, cuma rasanya dia makin jauh dari kami." Hendra mengketat. "Apakah Nadia pernah cerita soal seseorang bernama Rudi Santoso?" Pak Darmawan mengangguk. "Tentu, itu pacarnya. Saya malah yang ngenalin. Rudi sopan, pekerja keras. Tapi beberapa bulan terakhir, dia jarang ke rumah." Hendra menatap pasangan tua itu penuh iba. Di luar, hujan makin deras. Dua orang tua sederhana itu masih belum tahu, cinta yang dulu mereka banggakan kini justru jadi awal dari tragedi paling kelam dalam hidup mereka. Langit Jatibarang siang itu cerah, tapi udara di toko ponsel Galaxy Cell terasa berat. Beberapa karyawan berhenti bicara ketika dua penyidik berpakaian sipil masuk. Bu Maya, manajer toko, menyambut dengan wajah tegang. "Nadia itu karyawan bagus," katanya. "Penjualannya selalu tinggi, tampil menarik, tahu cara bicara sama pelanggan." Namun ketika ditanya tentang gaya hidup korban, Bu Maya menunduk. "Dia suka tampil modis. Rambut pirangnya baru diwarnai setengah tahun lalu. Katanya biar percaya diri, padahal biayanya besar." Seorang karyawan, Sari, menambahkan pelan. "Kadang dia cerita dapat bonus tambahan. Kami pikir dia bercanda. Tapi kalau dilihat dari gaya hidupnya, ya, mungkin memang ada yang bantu." Hendra menatapnya. "Siapa yang sering datang menemui Nadia?" "Pacarnya, Rudi Santoso, petani mangga. Orangnya baik, tapi kelihatan gak cocok. Nadia suka dunia kota. Rudi terlalu sederhana," jawab Bu Maya. Sari menimpali. "Mereka pernah bertengkar di telepon. Nadia marah, bilang Rudi kampungan. Tapi besoknya, Rudi datang bawa hadiah, dan mereka baikan lagi." Kasir bernama Lilis ikut menambahkan, "Kadang ada juga pria lain yang jemput Nadia naik mobil hitam. Dia bilang sepupunya, tapi minta kami jangan cerita ke Rudi." Hendra mencatat semuanya. Dalam pikirannya, mulai terbentuk gambaran. Seorang gadis yang hidup di dua dunia cinta sederhana dan kehidupan penuh gemerlap. Dan salah satunya pasti telah menjerumuskannya ke dalam maut. Di desa kecil Juntinyuat, nama Rudi Santoso dikenal baik. Lelaki berusia 32 tahun itu bukan orang kaya, tapi semua tetangga menyebutnya rajin dan sopan. Setiap pagi, ia sudah terlihat di kebunnya, memeriksa pohon-pohon mangga, menyiram, dan memotong ranting kering. Hidupnya sederhana, makan seadanya, tidur di rumah kayu bersama adiknya, Fajar. Namun sejak 2 tahun terakhir, perubahan kecil mulai tampak. Ia lebih sering tersenyum, penampilannya lebih rapi. Orang-orang bilang, Rudi lagi jatuh cinta. Dan memang benar, semua perubahan itu dimulai sejak ia mengenal Nadia Permata di pasar. Pertemuan pertama mereka sederhana. Rudi membawa keranjang mangga untuk dijual ke lapak milik Pak Darmawan. Saat itu, Nadia yang baru pulang dari toko tempatnya bekerja datang membantu ayahnya menata dagangan. Rambutnya yang pirang, kulitnya yang putih bersih, membuat Rudi nyaris kehilangan kata. Sejak hari itu, wajah Nadia tak pernah hilang dari pikirannya. Dengan bantuan Pak Darmawan, mereka mulai berkenalan. Rudi menjemput Nadia kadang dengan motor tuanya, Honda Supra. Ia tak pernah malu meski banyak mata memandang. Yang penting, Nadia tersenyum di belakangnya. "Dia gadis baik, Pak. Sopan, lembut. Saya pikir dia jodoh saya," kata Rudi suatu kali pada tetangganya. Semakin lama, hubungan mereka makin dekat. Nadia sering datang ke kebun, membantu memetik mangga sambil tertawa-tawa. Rudi merasa hidupnya lengkap.
Ia ingin segera menikahi gadis itu. Semua uang hasil panennya disimpan untuk masa depan bersama. Namun, cinta yang tulus itu pelan-pelan berubah menjadi beban. Nadia mulai meminta hal-hal yang tak bisa selalu Rudy penuhi. Ia ingin ponsel baru, baju bermerek, parfum mahal. Rudy berusaha keras menjual sebagian hasil kebun, bahkan meminjam dari tengkulak hanya untuk melihat Nadia tersenyum. Kalau dia bahagia, saya juga bahagia, begitu katanya. Setiap kali Fajar menegur. Tapi di balik itu, ada rasa takut. Ia sadar dirinya hanya petani kampung, sementara Nadia hidup di dunia yang lebih gemerlap. Kadang ia melihat Nadia sibuk dengan ponselnya, tertawa sendiri membaca pesan seseorang. Bila ditanya, Nadia hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Beberapa kali Rudy mendengar desas-desus di pasar bahwa Nadia sering terlihat bersama pria lain, naik mobil hitam ke arah kota. Ia tak ingin percaya. Baginya, cinta harus disertai kepercayaan. Namun sejak saat itu, hati Rudy mulai gelisah. Ia merasa seperti orang yang berjuang sendirian menanam cinta di tanah yang kering. Setiap malam, ia memandang foto Nadia di ponselnya dan berbisik, "Aku akan bahagiakan kamu, apapun caranya." Rudy tidak tahu, cinta yang ia rawat dengan sepenuh jiwa itu justru sedang menuntunnya menuju jurang. Jurang yang kelak menelan seluruh hidupnya bersama gadis yang ia cintai, di bawah pohon mangga yang dulu menjadi saksi tawa mereka. 2 hari setelah penemuan jasad Nadia Permata, tim penyidik Satreskrim Polres Indramayu bekerja tanpa henti. Kebun mangga milik Rudy Santoso disterilkan total. Setiap sudut diperiksa, dari gubuk kecil tempat Rudy biasa beristirahat, hingga gudang penyimpanan pupuk di belakang kebun. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, beberapa fakta mulai tersusun rapi seperti potongan puzzle yang mengerikan. Beton di pangkal pohon ternyata baru dicor sekitar 5-7 hari sebelumnya, tepat di hari Nadia terakhir terlihat oleh rekan kerjanya. Di sekitar area cor, polisi menemukan bekas jejak sepatu pria yang ukurannya cocok dengan sandal kerja milik Rudy yang tertinggal di rumah. Di saung kebun, petugas juga menemukan sisa semen dan sekop yang masih berlumuran tanah basah. Tak berhenti di situ, tim forensik menemukan sidik jari Rudy di beberapa barang pribadi milik korban, di ponsel Nadia, di botol air mineral, bahkan di kain yang digunakan untuk membungkus sebagian tubuhnya. Semua mengarah ke satu nama, ujar AKP Hendra Saputra dalam konferensi kecil di posko penyelidikan. Rudy Santoso. Namun Rudy menghilang sejak 2 hari sebelum mayat ditemukan. Rumah kayunya di pinggir kebun kosong. Adiknya, Fajar, yang baru pulang dari rumah sakit, kebingungan melihat semua aparat di halaman rumah. "Mas Rudy pergi dari rumah 3 hari lalu, Pak," kata Fajar dengan wajah pucat. "Katanya mau cari udara segar ke pantai, tapi HP-nya mati." Pernyataan itu memperkuat kecurigaan. Polisi segera menerbitkan surat DPO, daftar pencarian orang, atas nama Rudy Santoso, usia 32 tahun, tinggi 173 cm, kulit sawo matang, rambut hitam pendek. Foto Rudy dengan wajah keras dan mata tajam disebar ke semua pos polisi, terminal, dan pelabuhan di Jawa Barat. Poster-poster itu ditempel di tembok pasar, di halte, bahkan di kantor desa. "Kalau ada yang melihat pria ini, segera lapor ke polisi terdekat," bunyi peringatannya. Desa Juntinyuat yang biasanya tenang mendadak ramai oleh gosip. Ada yang percaya Rudy memang bersalah, tapi tak sedikit yang masih membelanya. "Ah, Rudy itu orang baik. Nggak mungkin dia bunuh siapa-siapa," kata seorang tetangga sambil menggeleng. Namun bagi polisi, bukti tidak bisa dibantah. DNA di bawah kuku korban menunjukkan adanya perlawanan keras sebelum Nadia tewas. Dan hasil lab forensik memastikan DNA itu milik Rudy Santoso. Dia satu-satunya orang yang punya akses penuh ke kebun itu. Dan dia yang terakhir terlihat bersama korban, ujar AKP Hendra. "Kita harus temukan dia, hidup atau mati." Malam itu, mobil patroli berputar di sepanjang jalur pantai Indramayu hingga Losarang. Petugas bersiaga di setiap simpang jalan, berharap menemukan tanda-tanda pelarian sang tersangka. Sementara itu, di balik langit kelabu dan hembusan angin laut, Rudy Santoso benar-benar berada di luar sana bersembunyi dari dunia, membawa bersama dirinya rahasia kelam yang siap terkuak kapan saja. Pagi itu, ruang laboratorium forensik Polres Indramayu dipenuhi ketegangan. Di meja tengah, beberapa berkas hasil uji DNA, sidik jari,
dan laporan kimia forensik terbuka lebar. Semua mata tertuju pada satu nama yang tertulis jelas di setiap halaman. Rudi Santoso. AKP Hendra Saputra berdiri tegak di depan papan bukti, memperhatikan foto-foto mikroskopis yang diproyeksikan ke layar. Di sana terlihat perbandingan antara DNA di bawah kuku korban Nadia Permata dan sampel darah milik Rudi yang sebelumnya tersimpan di puskesmas. Garis identik. Tidak ada keraguan. Cocok 100% Pak, kata dokter forensik Dr. Wibowo, tegas. Korban melawan keras sebelum meninggal. DNA pelaku jelas milik Rudi. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan sidik jari Rudi ditemukan di 3 tempat berbeda. Di botol minuman yang ada di samping jasad, di permukaan kain pembungkus tubuh korban, dan di satu bagian batang pohon tempat beton dicor. Tak hanya itu, di rumah Rudi polisi menemukan bekas semen dengan komposisi kimia identik dengan cor di TKP, jenis semen putih impor yang jarang digunakan oleh warga biasa. Semua ini menjadi mosaik sempurna yang menggambarkan satu hal. Kejahatan dilakukan dengan rencana matang. Hendra menatap data di depannya, menghela napas panjang. Berarti, tak ada ruang lagi untuk kebingungan. Kita resmi tetapkan Rudi Santoso sebagai tersangka utama. Dakslisya, sore harinya, konferensi pers digelar di halaman Mapolres Indramayu. Puluhan wartawan hadir, kamera berderet di belakang garis aman. Suara jangkrik mulai terdengar ketika Hendra melangkah ke podium dengan wajah serius. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti ilmiah dari laboratorium forensik, katanya lantang, penyidik Polres Indramayu menetapkan saudara Rudi Santoso, 32, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap almarhumah Nadia Permata, 24. Wartawan langsung menyorongkan mikrofon. Apakah tersangka sudah tertangkap, Pak? Belum, jawab Hendra singkat. Yang bersangkutan melarikan diri sejak sebelum jenazah ditemukan. Kami telah mengeluarkan surat DPO tingkat nasional. Beberapa menit kemudian, foto wajah Rudi muncul di layar TV lokal dan media sosial. Gambar itu menunjukkan seorang pria berkulit sawo matang dengan sorot mata tajam dan janggut tipis. Di bawahnya tertulis, DPO, Rudi Santoso, 32 tahun, diduga terlibat pembunuhan berencana di Indramayu. Hubungi polisi jika menemukan orang ini. Kabar itu menyebar cepat. Di warung kopi, di pasar, bahkan di grup WhatsApp warga, nama Rudi menjadi buah bibir. Ada yang mengutuknya, tapi ada pula yang masih tak percaya. Rudi itu anak baik, rajin salat. Masa bisa sekejam itu? Ujar seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. Namun fakta tak bisa ditawar. Di ruang penyidik, Hendra menatap foto Rudi yang menempel di papan. Setiap bukti menuntun ke dia, katanya pelan. Sekarang tugas kita tinggal satu, menangkapnya sebelum dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di luar sana, di bawah langit senja pantai utara, Rudi Santoso benar-benar sedang berjalan tanpa tujuan. Wajahnya kusam, langkahnya berat. Di kepalanya, hanya ada satu suara tangisan Nadia yang terus memanggil namanya dari dalam ingatan. Fajar bercerita lirih. Waktu itu saya kecelakaan, Pak. Mas Rudi yang urus semuanya. Tapi sejak hasil tes darah keluar, dia berubah total. Saya lihat wajahnya pucat, seperti kehilangan jiwa. Dia duduk di bangku rumah sakit sampai pagi, diam saja. Saya nggak tahu isi kertasnya, tapi sejak itu dia nggak mau bicara. Kalau saya tanya, dia cuma ngelamun sambil lihat foto Mbak Nadia. Kadang malam saya dengar dia nangis. Hendra menatapnya lama. Ia tahu ada sesuatu besar yang merobek batin Rudi, dan jawabannya pasti ada di rumah sakit tempat tes itu dilakukan. Fajar menatap lantai. Mas Rudi bukan orang jahat, Pak. Dia cuma kalah sama nasib. Tolong, kalau Bapak ketemu dia, jangan biarkan dia menyakiti dirinya lagi. Di laboratorium RSUD Indramayu, AKP Hendra Saputra membuka map biru bertuliskan pemeriksaan darah pasien Rudi Santoso. Di bawah kolom hasil tertulis reaktif HIV positif. Ruangan mendadak senyap. Hendra menutup map perlahan. Kini semua jelas alasan kenapa Rudi berubah dan menghilang. Dokter yang menangani, Dr. Rini Kartasasmita, mengingat dengan jelas. Dia kaget sekali, Pak. Saya sudah jelaskan ini perlu tes ulang, tapi dia langsung pergi.
cuma bilang, saya cuma pernah sama satu orang. Satu kalimat itu cukup menjelaskan segalanya. Hendra tahu, satu-satunya orang itu adalah Nadia Permata. Ia berdiri di luar rumah sakit, menatap langit kelabu. Bagi seorang petani sederhana seperti Rudi, kabar itu bukan sekadar hasil medis tapi vonis mati. Ia kehilangan cinta, harga diri, dan masa depan dalam satu malam. Dari sinilah neraka dimulai, gumam Hendra pelan. Sepotong kertas kecil telah menggiring seorang lelaki jujur menuju sisi tergelap manusia, di mana cinta berubah menjadi dendam dan harapan menjadi kemarahan. Senja merayap turun di ufuk barat Indramayu. Langit berwarna jingga kemerahan, memantul di permukaan laut yang bergelombang lembut. Di tepian pantai Tirtamaya, suara ombak beradu dengan angin laut yang asin. Para pengunjung mulai berkemas. Anak-anak berhenti bermain pasir. Tapi di salah satu sudut pantai, seorang pria duduk sendirian di bangku kayu menghadap laut. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan, mata kosong menatap horizon. Dialah Rudi Santoso. Selama beberapa hari terakhir, Rudi berkeliaran tanpa arah. Ia tidur di surau, kadang di bawah pohon dekat pelabuhan, hanya minum air dan roti seadanya. Di dalam sakunya, selembar kertas hasil tes darah yang sudah lecek. Setiap kali membukanya, ia menatap tulisan, reaktif HIV positif. Itu lama-lama, lalu menangis tanpa suara. Semua sudah berakhir, bisiknya pelan, lebih seperti doa daripada kalimat. Bayangan wajah Nadia Permata datang dan pergi di pikirannya, tawa manisnya, tatapan matanya, dan juga kata-kata terakhirnya yang menusuk hati. Setiap kenangan terasa seperti pisau yang menyayat dada. Sore itu, angin laut bertiup kencang. Rudi berdiri perlahan, melangkah ke tepi air. Langkahnya tenang, tapi matanya beku. Ia melepas sandal, menggulung celana, lalu berjalan lurus ke arah laut. Awalnya air hanya sampai lutut, lalu ke pinggang. Tapi ia terus berjalan, tanpa menoleh. Beberapa pengunjung yang melihat, mengira ia hanya bermain air. Sampai seorang pria tua, pemilik warung seafood bernama Pak Wardi, memperhatikan sesuatu yang janggal. Langkah Rudi bukan langkah orang mandi, melainkan langkah orang yang telah menyerah pada hidup. Celaka, dia mau bunuh diri, teriak Pak Wardi keras. Ia melempar alat panggang cumi yang masih panas dan berlari menuju air. Teriakannya memecah suasana sore yang damai. Beberapa nelayan yang sedang menyiapkan perahu ikut mendengar. Tanpa pikir panjang, mereka mendorong jukung ke laut, mendayung sekuat tenaga ke arah tubuh Rudi yang sudah mulai tenggelam. Dari kejauhan, terlihat hanya kepalanya yang sesekali muncul di antara ombak. Setelah beberapa menit menegangkan, mereka berhasil menjangkau tubuh Rudi yang nyaris tak bergerak. Dua nelayan menariknya ke atas perahu. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, bibir ungu. Mereka segera mendayung kembali ke pantai. Di tepi pasir, orang-orang berkerumun. Cepat, nafas buatan, seru Pak Wardi. Seorang pemuda menekan dada Rudi berulang kali, sementara yang lain meniupkan udara ke mulutnya. Setelah hampir 1 menit, tubuh Rudi kejang. Air laut menyembur keluar dari mulutnya. Ia mulai batuk keras, tersedak, lalu perlahan bernapas. Sorak kecil terdengar. Semua lega. Mereka baru saja menyelamatkan 1 nyawa. Tapi ketika seorang polisi patroli yang datang belakangan menatap wajah pria itu lebih dekat, ia mendadak membeku. Ya Allah, ini kan orang yang di DPO. Serunya kaget. Ia segera meraih radio panggilnya. Komando, target DPO Rudi Santoso ditemukan. Lokasi, Pantai Tirtamaya. Butuh dukungan segera. Kerumunan terdiam. Wajah-wajah yang tadinya penuh iba kini berganti ngeri. Mereka baru sadar, pria yang baru saja diselamatkan dari maut bukan orang biasa, melainkan pembunuh berdarah dingin yang sedang diburu seluruh negeri. Ruang interogasi di Satreskrim Polres Indramayu malam itu terasa dingin dan sunyi. Hanya lampu neon putih menggantung di langit-langit, memantulkan bayangan kusam di wajah Rudi Santoso yang duduk di kursi besi. Tubuhnya kurus, rambutnya basah karena sisa air laut. Di tangannya masih terpasang infus kecil tanda bahwa ia baru saja diselamatkan dari maut. Di hadapannya duduk AKP Hendra Saputra, mengenakan kemeja hitam polos, memegang map tebal berisi semua bukti yang tak bisa dibantah lagi. Rudi, kata Hendra pelan, kami tahu kamu sudah lelah.
Tapi sebelum semuanya berakhir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rudy menunduk lama. Matanya kosong, tapi suaranya lirih ketika akhirnya berbicara. Saya nggak mau lagi sembunyi, Pak. Saya mau cerita semua, sekali saja. Biar hati saya tenang. Ia menarik napas panjang, lalu menatap kosong ke dinding. Saya tulus mencintai Nadia, Pak. Dari pertama kali lihat dia bantu jualan ayahnya, saya tahu. Dia perempuan yang saya mau jaga seumur hidup. Saya pikir cinta bisa mengubah segalanya. Saya kerja siang malam, hasil panen saya kasih ke dia semua. Ponsel, baju, liburan ke Bandung, semua saya belikan. Saya nggak pernah hitung, yang penting dia senyum. Air matanya menetes. Tapi belakangan dia berubah. Dia marah-marah, bilang saya kampungan. Saya masih sabar. Tapi suatu malam saya lihat sendiri dia keluar dari mobil mewah, gandengan tangan sama laki-laki lain. Saya telepon, dia bilang itu bosnya. Saya percaya, karena saya nggak mau kehilangan dia. Rudy berhenti sebentar, menggenggam tangannya kuat-kuat. Lalu waktu saya tes darah di rumah sakit, hasilnya keluar. Saya positif HIV. Dunia saya runtuh, Pak. Saya nggak pernah berhubungan sama siapapun, kecuali dia. Waktu itu saya sadar, penyakit ini datang dari orang yang saya cintai. Rasanya seperti ditikam. Hendra menatapnya tanpa bicara. Saya cuma mau minta penjelasan. Saya ajak dia ketemu di saung kebun, tempat biasa kami makan siang dulu. Saya bilang hasil tes itu. Saya harap dia minta maaf atau paling tidak menangis. Tapi dia malah ketawa. Suara Rudy gemetar, penuh getir. Dia bilang saya bodoh. Katanya saya cuma dompet berjalan. Dia hina keluarga saya, bilang adik saya pembuat onar. Orang tua saya tua bangka miskin. Saya nggak tahan, Pak. Rudy menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya cuma ingin dia diam, tapi tangan saya nggak berhenti. Saya mencekiknya sampai dia nggak bergerak lagi. Waktu sadar, dia sudah dingin. Saya takut. Saya panik. Lalu saya lihat pohon mangga tua itu. Saya pikir, kalau saya kubur dia di sana, nggak ada yang akan tahu. Ia berhenti. Tangannya bergetar. Saya bawa semen. Saya cor sendiri. Saya dengar suara jangkrik. Tapi di telinga saya cuma ada suara dia yang masih menertawakan saya. Hendra menutup mapnya perlahan. Rudy, kamu tahu akibatnya berat. Rudy mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Saya siap. Saya cuma minta satu hal. Doakan saya bisa ketemu Nadia di akhirat. Biar saya minta maaf dengan cara yang benar. Endo, malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, Rudy Santoso menangis keras bukan karena takut mati, tapi karena sadar cinta yang ia suci-sucikan telah berubah menjadi dosa paling kelam dalam hidupnya. Ruang sidang pengadilan negeri Indramayu pagi itu penuh sesak. Di deretan depan duduk keluarga korban, Pak Darmawan dan Bu Marni. Wajah mereka pucat, mata sembab. Di sisi lain, duduk Fajar, adik Rudy, menggenggam tasbih kecil dengan tangan gemetar. Udara di ruangan itu tebal oleh ketegangan dan kesedihan. Ketika Rudy Santoso digiring masuk mengenakan baju tahanan oranye, ruangan menjadi sunyi. Wajahnya tenang, tapi matanya sayu seolah sudah pasrah pada apapun yang akan datang. Ia tak menatap siapapun, hanya menunduk pada lantai kayu. Majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Sumarno, SH membuka sidang dengan suara berat. Sidang perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Rudy Santoso kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tartua, jaksa penuntut membacakan kronologi. Bagaimana Rudy, dilanda cemburu dan sakit hati, mengajak Nadia Permata ke kebun, membunuhnya, lalu menyembunyikan jasad dengan cara mencor di dalam batang pohon mangga mati. Semua bukti forensik, DNA, sidik jari, dan pengakuan lengkapnya disampaikan satu persatu. Suasana makin tegang. Beberapa hadirin menunduk, sebagian meneteskan air mata. Ketika giliran pembela diberi kesempatan berbicara, pengacara Rudy menunduk dan berkata pelan, "Klien kami bukan monster, yang mulia. Ia korban dari cinta yang menghancurkan. Ia tidak merencanakan kematian, tapi terperangkap oleh sakit hati dan rasa malu yang tak tertanggung." Namun hakim tetap fokus pada fakta. Dalam nada tegas, ia berkata, apapun alasannya, terdakwa telah secara sadar merampas nyawa orang lain, berusaha menghilangkan jejak, dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Perbuatan ini memenuhi unsur pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Sidang hening. Semua mata tertuju pada palu hakim. Dengan ini, majelis menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Rudi Santoso. Palu diketukkan 3 kali. Tok, tok, tok. Tangisan langsung pecah di ruangan. Bu Marni, Ibu Nadia, menutup wajahnya dan menangis keras. Tapi yang mengejutkan, Ibu Rudi yang duduk di barisan belakang seorang wanita renta berpakaian sederhana, ikut menangis sekeras itu. 2 tangisan ibu dari 2 keluarga, berbeda berpadu menjadi satu, mengisi ruang sidang dengan duka yang tak terukur. Rudi menatap mereka sekilas. Bibirnya bergerak tanpa suara mungkin maaf. Lalu ia menunduk lagi. Polisi menggiringnya keluar pelan-pelan. Langkahnya ringan, seperti orang yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada takdir. Di luar gedung pengadilan, langit Indramayu mendung. Angin laut membawa aroma asin bercampur debu jalanan. Orang-orang pulang dengan wajah berat, tapi di antara mereka, beberapa berbisik, semoga kisah ini jadi pelajaran. Kisah Rudi dan Nadia berakhir di balik tembok hukum, tapi luka yang mereka tinggalkan tetap menganga di hati 2 keluarga dan seluruh desa. Cinta yang dulu indah, ketika kehilangan arah dan kejujuran, berubah menjadi racun mematikan. Dan dari tragedi ini, kita belajar, kemewahan tak bisa menggantikan ketulusan, dan emosi sesaat bisa menghancurkan seluruh hidup. Pada akhirnya, hanya kejujuran, kesetiaan, dan pengendalian diri yang bisa menyelamatkan manusia dari kegelapan hatinya sendiri.